Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rogi. Saya mahasiswa Stipes Anak Didik Husada Bogor, Prodi S1 Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan mempraktikkan pemeriksaan fisik pada jantung. Tujuannya untuk mengetahui kondisi jantung pasien, untuk mendeteksi apakah ada kelainan atau tidak di dalam jantung pasien. Kalau begitu kita langsung saja ke perkenalan alat terlebih dahulu ya. Oke, baik, di sini saya akan memperkenalkan alat yang akan digunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik jantung. Terutamanya yaitu adalah stetoskop. Kalau gitu kita langsung saja tindakan ya. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, apakah benar dengan Bapak Anggi? Baik Pak, perkenalkan saya perawat Imam. Saya shift dari jam 9 pagi sampai jam 12 nanti siang Pak ya. Ya. Baik Pak, untuk tindakan hari ini yaitu pemeriksaan fisik jantung. Tujuannya untuk mengetahui kondisi jantung Bapak. Untuk kontrak waktunya 15 sampai 30 menit saja. Tempatnya di sini saja. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Kalau begitu saya mohon izin dulu untuk mencuci tangan dan mempersiapkan alat. Baik Pak, kita langsung saja ke tindakan Pak ya. Sebelum ke tindakan, saya izin dulu ke Bapak untuk membuka bajunya Pak. Mau saya bantu Pak? Biar aja. Baik Pak, untuk tindakan yang pertama kita inspek dulu di bagian ekor di Bapak. Bentuknya simetris atau tidak. Kemudian kita inspeksi juga bagian kulit Bapak, apakah ada kelainan seperti jaringan parut atau massa. Baik, kemudian kita inspeksi bagian istus cordis, tapak atau tidaknya, letaknya di mana. Untuk batas normalnya letaknya di ICS 5, di ICS 5 1 sampai 2 cm mid clavicula kiri, bagian kiri. Kemudian kita palpasi di bagian istus cordis. Jika teraba, lokasinya di mana, apakah ada kuat angkatan atau tidak. Untuk batas normalnya di ICS 5 ICS 5 1 sampai 2 cm mid clavicula sisi kiri. Abnormal RPH atau right ventricular bergeser ke lateral. Kemudian sedangkan untuk LVH bergeser, LVH atau left ventricular hypertrophy bergeser ke laterium caudal kuat dan melebar. Baik, kemudian kita ke bagian sternalis, kita raba ujung strotum. Apakah strotum atau processus cyphodeus, apakah ada denyutan atau tidak. Apabila ada denyutan, berarti pasien mengalami RPH atau right ventricular hypertrophy. Dan kita turun ke bagian pulsus epigastrum. Normalnya sama, tidak ada denyutan. Apabila ada denyutan, pasien juga positif mengalami RPH atau right ventricular. Kemudian kita ke pulsus parasternalis. Kita letakkan jari kita di linea parasternalis atau di ICS
1 di ICS 2, 3 dan 4. Letakkan jari kita di dua kita di ICS 2, 3 dan 4. Kemudian kita rasakan apakah ada denyutan atau tidak. Apabila ada denyutan, berarti pasien positif RPH. Baik, kemudian kita palpasi bagian tril ataupun dinding torak pasien. Apakah ada getaran keras atau tidak. Apabila ada getaran keras, berarti pasien positif mengalami kelainan katup jantung. Baik, apabila ada denyutan keras, kita bandingkan dengan denyut nadi pasien untuk menentukan diastol siastol. Kemudian kita lakukan perkusi di bagian ICS 2. ICS 2 mid clavicula dextra sampai ke ICS 6 ataupun hepat. Setelah sampai di ICS 6, kita tentukan suara peka. Setelah kita mendengarkan suara peka dari hebat, kemudian kita naik satu ICS ke ICS 5 untuk mendengarkan redup jantung. Apabila sudah menemukan redup jantung, berarti disinilah batas jantung kanan. Baik, setelah kita menentukan batas jantung kanan, kemudian kita ke batas jantung kiri. Batas jantung kiri sama di ICS 5, mid clavicularis sinistra. Cuman kita diberi jarak 1 sampai 2 cm. Disitulah. Kemudian kita tentukan. Sudah kita tentukan, disinilah batas jantung kiri. Kemudian kita palpasi batas pinggang jantung dengan cara menaikkan satu ICS ke ICS 4. Kita palpasi sampai terdengar suara duduk. Sonor, duduk. Disinilah batas pinggang jantung. Kemudian kita naik ke ICS 3 atau parastenalis sinistra. Kita naik lagi satu ICS ke ICS 2, parastenalis sinistra. Sonor, duduk. Disinilah batas. Kemudian kita gambarkan setelah kita gambarkan, kita samakan dengan kepalaan pasien. Untuk tindakan selanjutnya kita auskultasi di area jantung Bapak. Untuk yang pertama kita auskultasi di katup aorta di ICS 2 Pak ya. Di ICS 2 linea parastenalis dextra. Bunyi normalnya jantung 2 lebih keras daripada bunyi jantung yang 1. Kemudian kita bandingkan dengan nadi pasien. Kemudian kita ke katup pulmonal.
linea parasternalis sinistra. Untuk bunyi jantungnya sama, bunyi jantung 2 lebih keras daripada bunyi jantung yang pertama. Kemudian kita bandingkan juga dengan nadi pasien. Baik, kemudian kita ke katup triguspiralis di ICS 5 atau linea parasternalis sinistra. Untuk bunyi jantung triguspiralis lebih kencang dari suara jantung 1 lebih keras daripada suara jantung 2. Kita lanjut ke katup mitra di ICS 5, diberi jarak 1 sampai 2 cm midi clavicula. Untuk batas bunyi normalnya sama, bunyi jantung 1 lebih normal daripada bunyi jantung 2. Kemudian kita lakukan penilaian heart rate pada katup mitra selama 1 menit. Oke, kemudian kita lakukan Pixen Rope. Sebelum melakukan, kita suruh dulu pasien untuk posisi miring. Nah, kemudian kita auskultasi di bagian katup mitra untuk mengetahui ada tidaknya gesekan pada jantung. Baik Pak, boleh kembali lagi Pak. Baik, kemudian kita lakukan terminasi. Baik Pak, untuk tindakan pemeriksaan fisik jantung sudah selesai. Kalau Bapak boleh memakai baju kepala lagi Pak. Baik Pak, kalau begitu saya langsung izin untuk membersihkan alat dan cuci tangan. Sekalian izin juga pamit Pak ya. Kalau apabila nanti Bapak membutuhkan bantuan saya lagi, Bapak boleh tekan tombol di belakang Bapak. Atau keluarga Bapak boleh datang ke ruangan perawat Pak ya. Iya. Misi Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Farroji. Saya mahasiswa di Kesenak Widya Usara Bogor, Prodi S1 Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada paru. Tujuannya untuk mengetahui bentuk kesimetrisan, untuk mengetahui frekuensi, sifat, irama, dan pernapasan, untuk mengetahui ada tidaknya sumbatan di aliran udara. Adapun indikasinya pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan, adapun kontraindikasinya yaitu pada pasien luka bakar. Sebelum ke tindakan, alangkah baiknya kita memperkenalkan alat-alat terlebih dahulu ya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan pada saat pemeriksaan fisik paru. Baik, pada alat-alat pemeriksaan fisik paru tidak jauh dengan alat pemeriksaan fisik jantung, terutamanya yaitu adalah stetoskop. Kalau itu, langsung saja ke tindakan ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apakah benar dengan Bapak Muhammad Hussein? Betul. Umur 33 tahun. Iya. Baik Pak, perkenalkan saya perawat Imam. Saya shift dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang Pak ya. Iya. Baik Pak, untuk tindakan hari ini yaitu pemeriksaan fisik paru. Tujuannya untuk mengetahui bentuk kesimetrisan, untuk mengetahui frekuensi, sifat, irama, dan pernapasan, untuk mengetahui adanya sumbatan atau tidak di sistem pernapasan Bapak. Untuk waktunya 15 menit sampai 30 menit saja. Tepatnya di sini saja. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, kalau begitu saya mohon izin dulu untuk mencuci tangan dan mempersiapkan alat.
tangan dan mempersiapkan alat. Kalau begitu kita langsung saja ke tindakan Pak ya. Sebelum ke tindakan, saya izin dulu ke Bapak untuk membuka bajunya Pak. Boleh? Buka kami. Baik Pak, langsung saja ke tindakan Pak ya. Untuk tindakan yang pertama kita ke bagian wajah dulu. Kita inspeksi dulu apakah simetris atau tidak di bagian konjungtiva Bapak, di bagian sekeliling mata Bapak. Apakah ada kelainan atau tidak Pak ya? Mohon maaf, boleh lihat ke bawah Pak, ke atas Pak, normal Pak ya, tidak ada lesi ataupun benjolan. Kemudian kita ke bagian mulut Bapak, boleh dibuka, normal Pak ya, tidak ada sariawan ataupun panas dalam. Di bibir Bapak juga simetris Pak, tidak ada belah-belah juga Pak ya. Baik, kemudian kita ke bagian supraclavicula dan infraclavicula Pak ya. Apa sebelumnya ada yang sakit? Tidak ada. Ada. Kemudian kita ke bagian tangan Pak ya. Tangannya boleh di ke depan gini Pak. Kita inspeksi dulu Pak. Di bagian tangan Bapak normal Pak ya, tidak ada clubbing finger ataupun semacam pembengkakan atau lesi. Oke Pak, boleh begini. Ini juga sama Pak ya, tidak ada pembengkakan. Boleh kayak gini Pak, boleh. Normal Pak ya. Oke, boleh digini. Kemudian kita inspeksi dulu di bagian dada pasien. Sebelumnya kita menyuruh pasien untuk tarik nafas Pak, boleh tarik nafas. Bang, lagi Pak. Baik, untuk bagian dada Bapak normal Pak ya, tidak ada penaikan sebelah-sebelah atau penonjolan sebelah-sebelah Pak ya. Normal secara bersamaan. Baik, kemudian kita ke tindakan palpasi Pak ya, di bagian dada Bapak. Coba apakah ini ditekan? Tidak ada. Apakah ini ditekan? Apakah ini ditekan? Apakah ini ditekan? Apakah ini ditekan? Baik, kemudian kita palpasi keadaan dinamis untuk mengetahui apakah ada perkembangan dinding dada pasien dengan cara tarik nafas Pak ya. Nanti pas saya bilang tarik nafas Pak ya. Tarik nafas Pak. Sekali lagi Pak. Normal Pak ya. Kita akan melakukan pemeriksaan taktil premitus. Nanti Bapak ngomong 77 Pak ya. 77. Normal Pak ya. Baik, untuk langkah selanjutnya kita lakukan perkusi Pak ya di bagian ICS 1. Untuk bunyi normalnya yaitu sonor Pak ya. Baik, kemudian kita lakukan auskultasi di area dada pasien. Nanti Bapak boleh tarik nafas nanti Pak ya. Tarik nafas Pak. Tarik nafas. 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 Normal Pak ya. Baik Pak, tindakan selanjutnya kita pemeriksaan paru bagian belakang Pak ya. Bapak boleh duduk dan belok ke sana kakinya Pak ya. Baik, untuk langkah pertama kita suruh pasien dulu tangannya di kepala Pak. Tadi ya. Lagi. Kita inspeksi dulu pergerakan paru-paru belakang pasien untuk menyuruh pasien tarik nafas Pak. Boleh tarik nafas.
Kemudian kita lakukan palpasi dengan menggunakan tangan. Bapak tarik nafas. Sekali lagi Pak, boleh? Sekali lagi. Kemudian kita lakukan palpasi di setiap ICS. Baik, kemudian kita lakukan auskultasi. Baik Pak, boleh tarik nafas lewat mulut Pak ya. Pelan Pak, sekali lagi. Baik Pak, sudah selesai Pak. Kembali lagi. Boleh kembali ke duduk semula lagi Pak ya. Kemudian kita lakukan terminasi. Baik Pak, tindakan saya sudah selesai. Kalau begitu saya mohon izin dulu untuk mencuci tangan dan membersihkan alat dulu Pak ya. Sudah selesai. Apabila nanti Bapak membutuhkan bantuan saya lagi, Bapak boleh tekan tombol di belakang Bapak, atau keluarga Bapak boleh ke ruangan perawat Pak ya. Baik Pak, kalau begitu saya mohon izin untuk pamit Pak ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih.